Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, saudara-saudaraku kaum muslimin maupun muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyak kenikmatannya kepada kita sehingga pada saat ini kita bisa kembali melakukan ketaatan kepada Allah dengan mempelajari ilmu agama. Dan pada hari ini kita akan belajar kitab Al-Qawaidul Arba', 4 pedoman pokok dalam tauhid. Ya. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, langsung saja beliau membuka kitabnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karima Rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adhnaba astaghfara fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adati. Ya. Beliau penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah. Alasannya apa? Para ulama membuka tulisannya, membuka kitab-kitabnya dengan basmalah. Yang pertama adalah mengikuti kitabullah, Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka kitab sucinya Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang kedua adalah mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengirim surat, menulis surat kepada para raja. Beliau membuka tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Heraklius, raja Romawi, membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian manfaat, ya, faidah dari membuka tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah isti'anah, sebagai bentuk permintaan tolong kepada Allah. Allah akan memberikan pertolongan. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Saya akan menulis, ya, saya mohon kepadamu ya Allah, tolonglah dalam tulisan saya itu, berikanlah kemudahan, berikanlah kelancaran. Ya, maka Allah semoga memberikan kemudahan dan kelancaran dalam tulisan kita, dalam tulisannya. Kemudian yang kedua, tabarrukan, mendapatkan keberkahan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu, ya, diharapkan mendapatkan berkah tulisannya itu dengan menyebutkan nama Allah di awal tulisan. Semoga kitabnya, semoga tulisannya, semoga karyanya itu berkah. Berkah itu bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain, ya, di setiap waktu sepanjang zaman. Ya, seperti kitab ini, ya, juga berkah, bermanfaat sampai hari ini, terus dipelajari, terus dibaca, dan terus diambil faedahnya oleh seluruh kebanyakan umat Islam. Kemudian setelah membuka tulisannya dengan basmalah, beliau melanjutkan dengan doa. As'alullahal karima Rabbal arsyil azim. Saya memohon kepada Allah yang karim, maha pemurah, Rabb, pencipta, penguasa arsy yang sangat mulia. Ya, kenapa
doa itu perlu dipanjatkan di dalam dakwah, di dalam menulis atau dalam mengajar. Ya, ada dua. Yang pertama, karena ilmu ya akan dipahami dan diamalkan dengan doa, dengan hidayah kepada Allah. Ya, seorang guru ya memberikan pelajaran, seseorang berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, itu akan bisa diterima dan akan bisa diamalkan dengan doa. Ya, sehingga dianjurkan seorang guru itu banyak mendoakan siswanya, peserta didiknya, murid-muridnya, agar pelajaran yang disampaikan bisa diterima, diamalkan oleh para murid-muridnya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah itu bisa kita dapatkan dengan doa. Ya, sehingga kita para guru harus banyak mendoakan siswa-siswa kita. Kemudian yang kedua, dakwah pendidikan itu didasari dengan kasih sayang. Ya, doa itu menunjukkan sayang, menunjukkan kelembutan seorang guru kepada siswanya, bahwa dakwah pendidikan itu dasarnya adalah rahmat, kasih sayang. Dasarnya adalah kelembutan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekakuan, ya, tapi dengan kelembutan. Fabima rahmatin lintalahum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dengan rahmat Allah engkau wahai Muhammad tuh orang yang lembut kepada para sahabat, sehingga dakwah kita, pendidikan kita bisa diterima oleh murid-murid kita. Kemudian di dalam kitab tersebut penulis menyampaikan 3 doa. Yang pertama, semoga an yatawalla fid dunya wal akhirah, semoga Allah selalu melindungi kita di dunia dan akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan ainama kunta. Yang kedua, semoga Allah menjadikan kita orang yang mempunyai berkah. Ya, berkah atau barokah itu apa? Thubutul khair, artinya kebaikan yang senantiasa ada terus-menerus. Dan orang yang berkah itu adalah orang yang senantiasa memberikan kebaikan di mana saja, kapan saja. Ya, orang yang punya berkah adalah orang yang mampu memberikan kebaikan dimanapun dia berada, kapanpun. Ya, seseorang di rumahnya, maka memberikan berkah kebaikan kepada keluarganya. Di kampungnya, masyarakat, dia mampu memberikan berkah kebaikan kepada kampungnya, masyarakatnya, kemudian tetangganya, di kantor, di sekolah, dia mampu memberikan berkah kepada murid-muridnya, kepada teman-teman, rekan-rekan kerjanya. Ini adalah orang yang berkah. Setiap saat dia sempit, tetap berkah itu ada. Saat dia lapang, gembira, berkah itu ada. Saat dia sedih, berkah itu tetap ada. Ini adalah orang yang berkah. Kemudian yang ketiga, semoga Allah menjadikan kita orang yang bersyukur jika diberikan nikmat, sabar jika diberikan ujian, dan beristighfar jika melakukan dosa dan kesalahan. Karena syukur saat diberikan nikmat, sabar saat diuji, dan istighfar saat berbuat dosa dan kesalahan, itu unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan hidup kita. Jadi kita perlu evaluasi, introspeksi diri kita. Apakah ada 3 sifat ini pada diri kita? Kita bersyukur kepada Allah saat diberikan nikmat, diberikan kelapangan oleh Allah, apakah kita bersyukur? Yang kedua, apakah kita bersabar saat diuji oleh Allah? Yang ketiga, apakah kita selalu beristighfar, bertaubat jika kita berbuat kesalahan, jika diingatkan oleh saudara kita, teman kita, kita melakukan kesalahan, diingatkan, kita beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu meminta maaf kepada orang lain. Ya, ini tanda kebahagiaan kalau kita mempunyai 3 sifat ini. Ya, mari kita berbenah, mari kita berusaha mempunyai 3 sifat yang mulia ini, senantiasa bersyukur, sabar, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala,
agar kita menjadi orang yang bahagia hidup di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Sampai di sini semoga bisa bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Naktafi bihadal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.